Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah video part 2 dari penjelasan saya tentang ICH sendiri. Selanjutnya saya akan membahas tentang manifestasi klinis dari ICH itu. Nah, manifestasi klinis dari intracerebral hemorrhage dapat terjadi secara tiba-tiba. Biasanya diawali dengan sakit kepala yang berat, terjadi seringkali pada saat kita beraktivitas. Selanjutnya, dugaan gejala terbentuknya disfungsi otak dan akan menjadi lebih buruk sebagaimana dari peluasan pendarahannya. Beberapa gejala yang timbul seperti lemah, lumpuh, kehilangan kemampuan perasa, dan mati rasa seringkali terjadi hanya mempengaruhi satu bagian tubuh saja. Nah, kemungkinan orang tersebut akan merasa pusing dan tidak dapat berbicara. Penglihatan dapat terganggu atau bahkan sampai hilang. Mata akan menjadi lumpuh, disusul dengan pupil akan tidak normal, berbentuk kecil, terjadinya mual, muntah, serangan, dan kehilangan kesadaran diri, dan terjadi dalam hitungan detik sampai menit. Selanjutnya, menurut Corwin tahun 2000, manifestasi klinik dari intracerebral hematom yaitu yang pertama adalah pembesaran mungkin dapat hilang dengan segera atau secara bertahap seiring dari membesarnya hematom. Selanjutnya yang kedua adalah pola pernafasan akan dapat secara progresif menjadi abnormal. Selanjutnya, respon pupil akan menjadi lenyap atau bahkan abnormal. Yang keempat adalah timbul rasa ingin muntah akibat adanya peningkatan dari tekanan intrakranium. Yang kelima, adanya perubahan perilaku kognitif dan juga perubahan fisik pada klien pada saat klien berbicara dan dapat berpengaruh juga pada gerakan motoriknya menjadi timbul segera atau menjadi lambat seperti itu. Selanjutnya yang terakhir adalah terjadinya nyeri kepala atau nyeri kepala akan dapat muncul secara tiba-tiba atau bertahap seiring dengan adanya peningkatan pada intrakranium sendiri. Selanjutnya saya akan membahas tentang prosedur diagnostik dari intracerebral hematom menurut Sudoyo tahun 2006. Yang pertama adalah angiografi. Nah, angiografi sendiri merupakan suatu pemeriksaan atau prosedur pemeriksaan yang menggunakan sinar X atau rongsen untuk melihat pembuluh darah arteri dan juga vena. Selanjutnya adalah CT scan. CT scan merupakan pemeriksaan medis yang menggunakan teknologi sinar X dan komputer secara sekaligus. Nah, pemeriksaan tersebut dapat membuat tim medis dapat melihat apa yang sebenarnya terjadi dalam tubuh pasien sendiri. Selanjutnya adalah lumbai fungsi. Lumbai fungsi merupakan prosedur medis yang digunakan untuk mengambil cairan cerebrospinal melalui jarum yang nantinya akan dimasukkan pada celah di antara dua tulang belakang. Selanjutnya ada torak foto. Nah, selanjutnya sebelumnya ada MRI ya. Nah, MRI sendiri merupakan teknik pemeriksaan dengan pengambilan gambar secara detail, pengambilan gambar organ ya secara detail. Nah, pengambilan tersebut dilakukan di berbagai sudut dengan menggunakan medan magnet dan gelombang radio MRI sendiri. Metode ini menghasilkan gambar organ yang nampak jelas termasuk pada pemeriksaan tumor. Selanjutnya ada torak foto. Nah, pemeriksaan torak foto sendiri merupakan foto dada yang menunjukkan jantung, paru-paru, saluran pernafasan, pembuluh darah, dan nodus limfa. Nah, torak foto juga menunjukkan tulang belakang dan tulang dada, tulang payudara, tulang rusuk, tulang selangkah, dan atas tulang belakang. Selanjutnya ada pemeriksaan laboratorium.
Pemeriksaan laboratorium merupakan pemeriksaan khusus dengan mengambil bahan atau sampel dari penderita. Dapat berupa cairan urin, darah, sputum, dan sebagainya untuk nantinya digunakan untuk menentukan diagnosis atau membantu diagnosis bersama dengan pemeriksaan penunjang yang lainnya. Selanjutnya yang terakhir adalah ada EKG. EKG sendiri merupakan grafik yang dibuat oleh elektrokardiograf yang nantinya akan merekam aktivitas kelistrikan dari jantung dalam waktu tertentu. Nah, selanjutnya ada penata laksanaan medis ya. Nah, penata laksanaan dari intracerebral lebih mungkin dapat menjadi fatal dibanding dengan stroke iskemik sendiri. Pendarahan tersebut besar dengan casta tropik. Khususnya pada orang yang mengalami hipertensi yang kronis. Gitu. Jadi lebih dari setengah orang mengalami pendarahan besar meninggal di beberapa hari. Selanjutnya, pengobatan pada pendarahan intracerebral sendiri berbeda dengan stroke iskemik ya. Nanti antikoagulan seperti heparin dan warfarin atau obat-obatan trombolitik dan obat-obatan antipatelat seperti aspirin tidak untuk diberikan karena akan membuat pendarahan tersebut akan mengalami kondisi yang lebih buruk lagi. Selanjutnya, jika orang yang menggunakan antikoagulan mengalami stroke dan mengalami pendarahan, maka memerlukan pengobatan yang membantu dalam proses penggumpalan darah. Seperti itu ya. Selanjutnya, proses penggumpalan darah bisa dilakukan dengan vitamin K, biasanya diberikan secara infus. Kemudian transfusi atau platelet, yang selanjutnya adalah transfusi darah yang telah mempunyai sel darah dan pengangkatan platelet sendiri atau plasma segar yang dibekukan. Selanjutnya ada pemberian infus pada produk sintetis yang serupa pada protein di dalam darah yang membantu darah untuk menggumpal atau faktor penggumpalan. Seperti itu. Selanjutnya, lanjutan dari penata laksanaan medis tadi ada operasi yang digunakan untuk mengangkat penumpukan darah dan digunakan untuk menghilangkan tekanan yang ada di tengkorak. Bahkan apabila hal tersebut dapat menyelamatkan hidup, namun jarang dilakukan karena operasi tersebut dapat merusak otak dan mengangkat penumpukan darah tersebut dapat beresiko munculnya pendarahan yang lebih hebat lagi. Meskipun begitu, operasi ini kemungkinan dapat efektif untuk pendarahan pada kelenjar pituitari dan cerebrum. Seperti itu ya. Selanjutnya, menurut Corwin tahun 2009 juga ya menyebutkan pelaksanaan dari intracerebral hematom adalah sebagai berikut. Yang pertama, observasi dan tirah baring terlalu lama. Yang kedua, mungkin diperlukan ligasi pembuluh yang pecah dan evakuasi hematom secara bedah. Selanjutnya, mungkin diperlukan ventilasi mekanis. Untuk cedera terbuka, diperlukan antibiotik. Metode untuk penurunan tekanan intrakranium sendiri termasuk pemberian diuretik dan obat antiinflamasi. Pemeriksaan laboratorium seperti CT scan, thorax foto, dan pemeriksaan laboratorium lainnya yang menunjang. Jadi pemeriksaan CT scan tadi yang saya jelaskan ya, pemeriksaan medis yang menggunakan teknologi sinar X dan komputer sekaligus. Nah, pemeriksaan ini juga merupakan pemeriksaan penunjang dari ICH tadi. Ada thorax foto yang memperlihatkan bagian jantung, paru-paru, dan saluran nafas, dan pembuluh darah dan nodus limfa tadi ya. Terus pemeriksaan laboratorium yaitu pemeriksaan khusus dengan mengambil bahan atau sampel dari penderita. Nah, dapat berupa urin, darah, bahkan sputum.
dan sebagainya untuk dapat menentukan diagnosis atau membantu pendiagnosisan. Nah, pemeriksaan tersebut dapat dilakukan dengan pemeriksaan penunjang yang lainnya seperti dijelaskan di video awal tadi. Terima kasih sudah melihat video video kami kelompok 7. Semoga dapat bermanfaat. Saya undur diri, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.